Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Zulfa, NIM 53010200115, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan masa dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas UAS Teknologi Informatika. Yang selanjutnya yaitu gambaran dari kota Baghdad. Kota Baghdad sendiri itu didirikan di tepi barat Tigris di suatu waktu antara tahun 762 dan 767 oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Kota ini kemungkinan dibangun di bekas sebuah perkampungan Persia. Kota ini menggantikan Caspison, ibu kota Kekaisaran Persia, dan Damaskus sebagai ibu kota sebuah kekaisaran Muslim yang mencangkup wilayah dari Afrika Utara hingga Persia. Asal mula namanya tidak diketahui pasti. Ada yang percaya ia berasal dari bahasa Persia untuk pemberian Tuhan, Bad yaitu Tuhan, dan Gad yaitu pemberian. Sementara yang lainnya yakin bahwa ia berasal dari sebuah kalimat dalam bahasa Aramaik yang berarti kandang domba. Sebuah dinding yang melingkar dibangun di sekeliling kota ini sehingga Baghdad dikenal sebagai kota bulat. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah yaitu ada 8 bidang. Yang pertama yaitu di bidang ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu bidang kebudayaan dan peradaban, yang ketiga yaitu bidang ekonomi, yang keempat bidang politik, yang kelima bidang militer, yang keenam bidang administrasi, yang ketujuh bidang seni, dan yang terakhir bidang ilmu agama. Yang pertama yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Suatu hal yang patut mendapat perhatian dari kemajuan dinasti Abbasiyah adalah berkembangnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan penuh para khalifah terutama Harun al-Rashid dan Al-Mamun terhadap ilmu pengetahuan. Perkembangan intelektual dimulai dengan diterjemahkannya khazanah intelektual Yunani klasik. Untuk melengkapi kehausan terhadap berbagai cabang ilmu, Harun al-Rashid mendirikan perpustakaan yang diberi nama Bait al-Hikmah. Lembaga ini selain berfungsi sebagai perpustakaan dan juga pusat penerjemah, juga berfungsi sebagai akademi. Cabang-cabang ilmu yang diutamakan dalam Bait al-Hikmah yaitu filsafat, ilmu kedokteran, matematika, optik, fisika, geografi, astronomi, dan sejarah. Selanjutnya yaitu di bidang kebudayaan dan peradaban. Pada masanya, Baghdad telah mencapai puncak peradaban dan kemakmuran yang tinggi. Istana-istana besar dibangun, kemegahan dan kemakmuran tercermin dalam istana khalifah yang luasnya sepertiga dari kota Baghdad dengan dilengkapi ruang audiensi yang dipenuhi berbagai perlengkapan yang indah. Yang selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi dititik beratkan pada perdagangan dan industri. Barang-barang dagangan datang dari negara-negara yang sangat jauh. Demikian pula pelabuhan-pelabuhan Abbasiyah yang disinggahi oleh kapal-kapal dari India, Turki, di Asia Tengah, Skandinavia, dan Persia, serta kapal-kapal dari Afrika Timur. Yang selanjutnya yaitu di bidang politik. Dinasti ini menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia. Diterimanya prinsip dasar tentang persamaan ras ini di antara seluruh rakyat membantu para penguasa zaman pertama dari keluarga Abbasiyah untuk membangun suatu struktur yang berlangsung tanpa suatu persaingan selama lebih dari 5 abad. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil dalam program politiknya adalah para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan mawali. Kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kebebasan berpikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Selanjutnya yaitu di bidang militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah adalah pemerintah yang berbasis pada kekuatan militer. Karakter politik absolutisme tampaknya
memang membutuhkan kekuatan militer sebagai tulang punggung kelanggengan kekuasaan. Pasukan militer Abbasiyah adalah pasukan terlatih dan profesional yang dalam tugasnya lebih banyak melakukan pertahanan terhadap wilayah-wilayah kekuasaan dinasti, karena pembukaan wilayah kekuasaan telah berhenti pada masa itu. Pasukan militer Abbasiyah terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur Arab, Persia, dan Turki. Selain dominan dalam hal pertahanan dan keamanan khalifah, militer juga terlibat dalam politik, sehingga corak politik pemerintahan Abbasiyah amat ditentukan oleh siapa pemimpin militer yang memegang komando saat itu. Pada umumnya, para khalifah adalah panglima perang yang memahami benar strategi perang dan siap memimpin perang kapan saja bila diperlukan. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa zaman keemasan dan kejayaan Islam dalam berbagai aspeknya pernah dialami dalam sejarah dan mencapai puncaknya dalam rentang waktu yang panjang, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sains, ilmu, pengetahuan, serta peradaban, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu di bidang administrasi. Pada masa Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi, memindahkan ibu kota negara yang awalnya Al-Hashimiyah menjadi ke kota yang baru dibangunkannya, Baghdad, pada tahun 762 Masehi. Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Pengangkatan wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmar, berasal dari Persia, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dewan penyelidik keluhan, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Dan Muhammad ibnu Abdurrahman ditugaskan sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Selanjutnya, jabatan pos yang telah ada sejak masa dinasti Umayyah ditingkatkan perannya dengan tambahan tugas. Dulunya hanya berfungsi untuk mengantar surat, namun pada masa Al-Mansur, jabatan pos diamanahkan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Terdapat perkembangan sistem pemerintah dengan didirikannya. Yang pertama yaitu kedinasan atau biro Diwan al-Rasail, yakni berkesanaan dengan kerja kearsipan atau surat menyurat. Yang kedua, Diwan al-Kharaj, yakni dinas yang menangani pengumpulan pajak. Selanjutnya yaitu Diwan al-Jais, yaitu menangani pengeluaran militer khalifah, penanganan terhadap tugas-tugas pemerintah, dan adanya tugas untuk melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Yang selanjutnya yaitu di bidang seni. Perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap seni budaya sangat besar, yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan penjilitan buku. Bidang syair yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Muqaffa, Abu Nawas, dan Basyahar Ibnu Bar. Pada bidang arsitektur, Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan tempat peristirahatan. Bidang seni kaligrafi, Abbasiyah mencatat beberapa nama besar, diantaranya Ibnu Muhlah, Ibn Bawab, dan Yaqut al-Mustasim. Dan Ibnu Muqlah merumuskan metode penulisan kaligrafi yang dipakai sampai sekarang. Seni musik berkembang dengan pesat di era Abbasiyah. Perkembangan seni musik tidak lepas dari kegencaran penerjemah risalah musik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, dan dukungan para penguasa terhadap musisi dan penyair membuat seni musik, terlebih perkembangannya musik, dipandang sebagai cabang dari matematika dan filsafat. Peradaban Islam melalui kitab yang ditulis Al-Kindi merupakan yang pertama kali memperkenalkan kata musiki. Al-Musafani
yaitu tahun 897 Masehi sampai 976 Masehi. Dalam kitab Al-Aghani mencatat beberapa pencapaian seni musik di dunia Islam. Yang terakhir yaitu di bidang ilmu agama. Yang pertama, terjadinya sistematisasi dalam ilmu agama sehingga menjadi lebih terstruktur, luas, dan terklasifikasi seperti ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Selanjutnya yaitu keilmuan dalam fikih dibagi menjadi 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Syafi'i, Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i, dan mazhab Hambali. Selanjutnya, pertengahan abad ketiga, penulisan hadis mengalami perkembangan pesat melalui proses penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang dhaif di antara tokoh-tokohnya yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmizi, serta Al-Nasai. Adanya pemisahan ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis, adanya penyusunan buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai Anas. Terkait dengan ilmu penyusunan tafsir, menurut Ibnu Al-Najim bahwa orang yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap yaitu Yahya bin Ziyad Al-Dailami, lebih dikenal dengan Al-Farar, dan Ibn Al-Razak. Ibnu Hammah Al-Sani juga telah menyusun sebuah kitab tafsir lengkap. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. We're here on this special day. Our hearts